إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan di awal tahun ajaran ini 1443 Hijriah, mengawali tahun ajaran yang berbarokah ini, tahun ajaran ilmiah syar'iyah yang kita setelah meninggalkan tahun ajaran yang kemarin memasuki tahun ajaran yang baru untuk sama-sama belajar, sama-sama mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat agung ini. Ilmu yang kita pelajari adalah ilmu warisan kenabian. Ilmu yang kita pelajari adalah ilmu warisan makhluk-makhluk pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau meninggal dunia mewariskan kepada kita 3 perkara. Yang pertama, kitabullah. Yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, para ulama pengemban risalah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Malik dan yang lainnya, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang kalian itu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selagi berpegang teguh kepada keduanya. Keduanya itu adalah kitabullah azza wa jal dan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan memang itu adalah wahyu yang diberikan kepada beliau. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya aku itu diberi Alkitab, Al-Quran dan yang semisalnya.
Makanya kalau kita bicara wahyu, maka kita bicara Al-Quran dan sunnah beliau menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bicara karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang diwahyukan. Padahal tidak semua yang Rasulullah sampaikan itu Al-Quran, tapi hadis Nabi pun bagian dari wahyu. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga ya akhwan adalah para ulama. Warisan kenabian adalah para ulama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir." Sungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Yang mereka wariskan itu ilmu syar'i. Yang mereka wariskan itu ilmu agama. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambil warisan kenabian ini, maka dia telah mengambil bagian yang amat sangat besar, yang amat sangat banyak. Oleh karena itu para fitrah adhanillahu wa iyyakum, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita taufik untuk sampai di jalan yang agung ini. Wallahi, setelah terputusnya wahyu, setelah terputusnya kerasulan, setelah terputusnya kenabian, tidak ada derajat tertinggi yang diberikan oleh seorang hamba, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba melebihi derajat orang-orang yang menyambung derajat kenabian. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, "La a'lamu darajatan ba'da an-nubuwati afdal min bathil ilm." Tidak ada, saya tidak mengetahui satu maqam, satu posisi, satu derajat, satu kedudukan yang lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan dengan derajat menyebarkan ilmu. Kenapa? Karena posisi kenabian dan posisi ulama itu satu posisi. Posisi tengah-tengah antara Allah dengan para hambanya. Kata sebagian ahlul ilm, tidak ada posisi yang lebih tinggi di dunia ini melebihi posisi seseorang yang dijadikan sebagai perantara antara Allah dengan hambanya. Wasitah bainallahi wa baina ibadihi, antara sebagai posisi perantara antara Allah dan antara hambanya. Tatkala ada orang yang mengatakan, "Ya fulan, saya terjadi begini, apa hukumnya?" Halal. "Ya fulan, tatkala saya terjadi begini, apa hukumnya?" Haram. Posisi bisa jawab halal, posisi bisa jawab haram, itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh dua orang. Satu, al-anbiya. Yang kedua, al-ulama. Orang yang mampu mengatakan ini halal, silahkan dikerjakan. Ini wajib, harus engkau kerjakan. Ini haram, tidak boleh engkau tinggalkan. Tidak boleh engkau kerjakan. Itu hanya bisa dilakukan oleh dua posisi, dua kedudukan. Kedudukan yang pertama, kedudukan nubuwah, kenabian. Yang kedua, kedudukan ilm, kedudukan para ulama. Kalau kita menyadari ini para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, maka kita itu akan merasa punya izzah dalam jiwa, akan merasa punya kemuliaan, bukan keangkuhan. Merasa kedudukan, bukan kepungahan, bahwasannya jalan kita jalan yang termulia. Ilmu yang kita pelajari ini ilmu warisan kenabian.
Adapun dunia, ilmu-ilmu dunia, setinggi apapun dia itu akan berhenti dengan wafatnya manusia. Ilmu yang akan kita bawa untuk meneruskan perjalanan kehidupan setelah orang itu meninggal dunia adalah ilmu syar'i ini. Padahal perjalanan manusia setelah dia mati itu amat sangat panjang sekali. Semua manusia itu mengalami 4 masa dalam hidup. Masa yang pertama telah kita lewati dan cuma sebentar. Tatkala kita semua di alam rahim ibunda kita masing-masing. Dan itu hanya sebentar. 9 bulan 10 hari. Nek kerasan yo 11 bulan. Nek kerasan yo 12 bulan. Nek kerasan ibu sing gak kerasan. Gak betah. Akhirnya antum disesar. Dikeluarkan paksa. Kemudian kita masuk ke alam yang fana ini. Dan di sini enggak lama. Di sini enggak lama. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man tajawaza dzalik. Sedikit sekali di antara umatku itu yang melewati umur tersebut. Ada tapi dikit. Setelah itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Semua orang akan mengalami kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna syai'an wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang masa ajalnya, enggak bisa mundur, enggak bisa maju. Tatkala saat itulah orang memasuki alam barzah. Dan alam itu lebih panjang dibandingkan dengan alam dunia karena sampai terjadinya hari kiamat. Saat hari kiamat tiba, maka orang akan memasuki pintu akhirat. Dan itu perjalanan yang amat sangat panjang. Ilmu yang hanya terhenti dengan wafatnya manusia itulah ilmu dunia. Semua ilmu dunia sampai pada titik maksimal orang itu mengembuskan nafas yang terakhir. Ilmu yang akan kita pakai, ilmu yang akan memberi manfaat, ilmu yang akan kita gunakan bekal perjalanan panjang barzah dan perjalanan panjang akhirat adalah ilmu warisan kenabian. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, syukuri dan syukuri. Tapi ketahuilah ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum, bahwa ilmu warisan kenabian itu adalah al-ilmun nafi. Ketahuilah, fahami satu titik masalah. Ilmu warisan kenabian, ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul, ilmu yang akan mampu membawa kita punya bekal yang banyak memasuki hidup di alam dunia ini, memasuki alam barzah, melewati alam akhirat sampai ke pintu terakhir perjalanan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu an-nafi, ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan iman dan amal. Ilmu itu yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk memintanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu ilmu. Ilmu tak? Tidak. Ilmu yang manfaat. Ilmu ini yang akan menjadikan orang itu kekal hidup di alam dunia ini meskipun raganya telah berkalang tanah. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila seseorang meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Salah satunya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat. Ilmu inilah yang selalu kita minta setiap kita sholat.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk bisa menetapi jalanmu yang lurus, siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Bukan jalannya al-maghdub alaihim, orang-orang yang Engkau benci, wal dhalin, juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Para ulama kita sepakat menafsirkan al-maghdub alaihim adalah al-yahud dan orang-orang yang semodel dengan orang-orang Yahudi. Al-dhalin adalah orang-orang Nasrani dan yang semodel dengan orang-orang Nasrani. Siapa itu orang-orang Yahudi? Orang-orang yang punya ilmu tanpa amal. Ilmu itu cuma dijadikan sebagai wawasan, bukan dijadikan sebagai alat untuk mempelajari atau untuk mengamalkan ilmu syar'i. Ilmu yang gak punya buah, ilmu yang tidak berbuah iman dan tidak berbuah amal. Kebalikannya, orang-orang Nasrani, orang yang semangat beramal tanpa ilmu. Jadi, ilmu yang diwariskan kepada kita oleh Rasulullah SAW itu bukan ilmu kertas, bukan ilmu rapot, bukan ilmu ijazah, bukan ilmu masail, tapi ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah al-ilmun nafi. Oleh karena itu terlalu sering kita nukil ucapan salafun saleh. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu intinya adalah bagaimana orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata salafun saleh Imam Syafi'i dan para ulama-ulama yang lain, mereka mengatakan laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilma khasyatullah. Hakikat ilmu itu bukan orang itu banyak meriwayatkan hadis. Karena zaman dahulu para ikhwah, di zaman salafun salih dahulu, orang itu punya ilmu dan gak punya ilmu, patokannya banyaknya riwayat hadis. Zaman itu belum ada rapot, zaman itu belum ada ijazah, zaman itu belum ada gelar ilmiah, belum ada S1, S2, S3, S7. Belum. Zaman itu patokan ilmu adalah berapa banyak orang itu meriwayatkan hadis, berapa hafalan hadisnya. Kata para ulama yang hidup di zaman itu, mereka mengatakan laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilma khasyatullah. Ilmu itu bukan banyaknya orang itu mampu meriwayatkan hadis. Ilmu itu adalah bagaimana orang itu takut kepada Allah. Di zaman sekarang, redaksi itu kita rubah. Bukanlah ilmu itu yang ada dalam lembaran-lembaran rapot. Bukanlah ilmu itu yang ada dalam lembaran-lembaran kertas ijazah. Tapi ilmu itu adalah bagaimana orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bahasa Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah itu hanyalah para ulama, karena mereka punya ilmu yang hakiki, ilmu yang menjadikan dia itu adalah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu warisan kenabian. Lah, ilmu ini para ikhwah adalah pilihan Allah. Sebagaimana kenabian adalah pilihan Allah. Kenabian itu istifa'un wa ijtiba. Maka pewaris para nabi pun istifa'un wa ijtiba. Kenabian itu pilihan. Kalau kita itu mikir-mikir, kenapa ya yang diangkat oleh Allah jadi nabi kok Ibrahim alaihi salatu wassalam, padahal bapaknya siapa? Pembuat patung.
Kenapa yang diangkat oleh Allah jadi nabi di zaman itu kok enggak orang lain? Enggak ngerti, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Isa diangkat oleh Allah jadi nabi itu pantas dalam tanda kutip. Bukan berarti Nabi Ibrahim enggak pantas ya. Karena ibundanya Maryam. Dan Maryam itu putri Imran. Seorang alim soleh di zaman itu. Sampai-sampai tatkala ibunda Maryam meninggalkan negerinya Baitul Maqdis karena nggak tahan nahan malu, nggak punya suami kok meteng. Meteng itu bukan gelap ya, hamil maksudnya. Jadi nggak punya suami kok hamil, meninggalkan negerinya sampai kemudian beliau melahirkan Nabiullah Isa. Kemudian balik pulang gawa bayi. Pulang gawa bayi. Karena saking gak bisa mencelanya Maryam. Karena bapaknya orang soleh, ibunya orang soleh, kaumnya itu hanya mengatakan, ya Maryamu ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki bahiyya. Maryam, ngono ya. Sampeyan iku piye to? Bapakmu itu loh gak orang jelek, ibumu itu loh gak pelacur. Lah kok sampeyan gak duwe bojo, pulang gawa bayi. Hanya begitu, saking sopannya, saking gak bisanya kaumnya itu mencela Maryam. Lah kalau seandainya orang tuanya jelek kan ya enak toh, kaumnya itu nyelah, dasar anake bajingan ya dadi bajingan. Enggak. Itu. Nah, kalau Nabi Isa diangkat oleh Allah jadi nabi itu pantas. Tapi Ibrahim, kenapa? Enggak tahu. Kenabian itu pilihan ya kawan. Kenabian itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka pewaris para nabi itu pun pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan asar ini maklum di kalangan antum. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha nadhara aw yanzuru ila qulubil ibad. Fawajada anna qalba Muhammadin khaira qulubil ibad." Allah itu melihat hati semua manusia. Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bahwa hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hati yang paling baik. Maka Allah pilih fastafahu lirisalati wakhtarahu linafsihi. Itu bahasanya Ibnu Mas'ud. Fastafahu linafsihi wakhtarahu lirisalati. Allah milih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau menjadi pewaris kenabian yang harus disiapkan, yang paling utama adalah bagaimana agar Allah itu milih kita untuk menjadi pewaris kenabian. Karena yang akan mewarisi ilmu kenabian itu bukan sembarang orang ya ikhwan. Udul, orang-orang yang terpercaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Yang akan membawa ilmu ini dalam setiap generasinya itu uduluhu, manusia-manusia yang udul, yang terpercaya. Terpercaya bukan dalam pandangan manusia, terpercaya dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan manusia bisa salah, tapi pilihan Allah tidak akan pernah salah. Bagaimana caranya
agar kita itu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita itu ya ikhwan, sampai di tempat ini itu sudah saringan tapi belum final. Ini lomba apa itu sepak bola masih seperempat babak semifinal. Seperempat final, ya. Jadi sudah babak penyisihan, masuk 10 besar, masuk 8 besar, sudah seperempat final, belum masuk semifinal. Antum bayangkan ya akhwan, tatkala dulu antum di kampung, zaman nostalgia masa TK dulu. Sekarang bayangkan teman-teman antum di TK, teman-teman antum di SD. Berapa teman di SD? Ada 100? Ada lah. Ada. Satu angkatan 6 kelas itu 100. Di antara mereka ada yang jadi bajingan? Ada yang jadi orang yang dokter? Ada yang jadi begini, ada yang jadi pengangguran? Ada yang jadi preman? Ada yang mati? Ada. Allah pilih kita di antara 100 orang, di antara 200 orang, di antara sekian orang. Allah letakkan kita di tempat ini. Ini pilihan khusus ya. Enggak tahu kenapa Allah memilih kita sampai di sini. Kadang-kadang itu karena dipaksa orang tua. Itu kan sebab, tapi murni pilihan. Kadang-kadang itu ya nyasar, kesasar sampai sini itu. Kesasar di tempat yang benar. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Yang penting sampai di sini di pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berada pada titik-titik akhir ini kemudian kita nanti salah jalan sehingga kita terpelanting keluar ring. Maka yang paling pokok sebelum kita itu bicara bagaimana cara menuntut ilmu agar mendapatkan ilmu, dan itu sudah dibahas panjang lebar oleh para asatidzah dan sudah sering kita bahas. Sebelum kita itu serius memahami dan mempraktekkan ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani dzaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadzi wa tulus zamani. Sebelum bicara itu ya akhwan, sebelum bicara bagaimana orang itu menuntut ilmu, mulai dari matan, menguasai dalil dulu, menguasai bahasa Arab, menguasai matan, ini. Sebelum itu semua, yang paling pokok adalah bagaimana agar Allah memilih kita untuk menjadi pengemban risalah kenabian. Bagaimana kita itu di hadapan Allah itu menjadi orang yang udul, sehingga dipercaya oleh Allah untuk mengemban risalah kenabian ini. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Sebelum itu semua, yang paling pokok adalah sucikan hati. Sucikan hati. Kenapa? Karena ilmu ini ya akhwan, itu barang yang amat sangat berharga di hadapan Allah. Ilmu ini itu ilmu langit, ilmu Firdaus, ilmu yang Allah turunkan melalui Jibril, oleh Jibril melalui Rasulullah Muhammad SAW, dan oleh Rasulullah diterima oleh generasi-generasi mulia. Ilmu ini tidak Allah turunkan lewat Fir'aun, tidak Allah turunkan lewat Haman, tidak Allah turunkan lewat Aristoteles, tidak Allah turunkan lewat Plato. Ilmu ini tidak Allah turunkan lewat sembarang orang, tidak Allah ajarkan lewat sembarang orang. Ilmu ini ilmu langit, ilmu Firdaus, ilmu Lauhul Mahfud, ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah Rasulullah SAW. Ilmu ini tuh barang yang sangat berharga,
Dan lumrahnya orang, walillahil matsalul a'la. Walillahil matsalul a'la. Kita tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, tapi sering Allah itu nik makhluk kayak ngono apalagi Allah. Gitu. Walillahil matsalul a'la. Ini orang tuh ya ikhwan, punya barang yang recehan, remehan, itu sembarang. Punya sepeda panca lah welek, dol 1.000 gak laku. Disimpan di mana? Geletakkan depan pintu, maling-malingan. Tapi kalau ada orang itu Masya Allah punya emas berlian digeletakkan di depan pintu, la warabbil Ka'bah, akan disimpan di lemari. Lemarinya di dalamnya itu ada kotak, kotak di dalamnya itu ada berangkas. Disimpan di tempat yang amat sangat berharga. Kenapa? Bagi kita itu barang berharga disimpan di tempat yang layak. Tapi nih barang itu recehan, dibuang entahlah sembarang, hilang ya gak didolei, datang ya gak dicari. Ilmu syar'i ini ya kawan, itu barang yang amat sangat berharga. Oleh karena itu Allah tidak meletakkannya sembarangan. Beda dengan ilmu dunia, sembarang. Wong kafir pun diberi. Apa sih artinya dunia ini? Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'ula lama saqal kafiru syurbatama. Seandainya dunia ini ada nilainya di hadapan Allah, meskipun hanya seberat sayapnya nyamuk, lama saqal kafiru syurbatama. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan orang kafir seteguk air minum. Dunia ini tidak ada nilainya ya kawan. Sudah sering dibahas oleh para masyayikh, para asatidzah, syekhuna sudah sering berkali-kali nyampaikan ini kepada kita. Gambarannya adalah tatkala Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, qadarullah di tengah jalan, pada waktu jalan-jalan gitu nemu kambing kecil cacat kupingnya pincang mati. Ini wis kambing kecil cacat kupinge pincang kakine mati teronggok di pinggir jalan. Teronggok di pinggir jalan. Gambarannya ini negeri Arab ya. Negeri Arab itu kambing itu di negeri kita koyok mujair. Ini coba bayangkan kambing ya. Di negeri mereka itu kalau ada tamu sing disuguhkan beleh kambing, potong, ini direbus, suguhkan tamu. Kalau kita gitu loh, ono tamu terus waya mangan dikasih apa? Mie. Iku enak, iku sansu gunung mie. Enggak dikasih pecel apa, jair atau apa. Wong ono tamu istimewa mentok bleno ayam. Antum tahu toh? Pernah toh ada cerita di negeri kita ada tamu istimewa 2 orang beleno kambing. Gak ya kawan, mentok beleno ayam. Nih beli nih sugui kambing tuku 1 kilo di pasar. Ini orang Arab itu sudah lumrah. Nih ono tamu dibeleno kambing. Kami sih dibeleno masuk kambing kecil ya. Ini kan gede lah. Ini itu kambing kecil. Kamu Rasulullah ditenteng. Siapa yang mau beli 2.000 wis 2.000. 2 dirham toh bahasa hadisnya itu. 2 dirham. 2 dirham kan uang receh, kalau dinar itu uang gede. Kalau bahasa kita lah, yani dinar itu duit pecahan 100.000, nek di dirham itu di pecahan 1.000 itu loh. Siapa yang mau beli 2.000? Ya Rasulullah, kambing koyok gitu 2.000. Itu bahasa Jawa. Wes, nggak mau 2.000 ya wes, 1.000, 1.000. Dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau beli kambing koyok kuno? Itu kalau saya tentengkan mujair mati bosok. Oh, siapa yang mau 1.000 ya 1.000? Gak ada ya. Kemudian Rasulullah SAW itu neruskan, ya sudah kalau nggak ada yang mau beli, siapa yang mau tak kasih ini kambing? Sahabat kemudian, iki Rasulullah kok ngeyel men. Lalu kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, seandainya loh ya Rasulullah, kambing itu loh masih hidup, itu loh kita tuh loh gak seneng, cacat, wis pincang, kuper bisa. Kuper itu telinganya itu loh, telinganya cacat. Rasulullah SAW kemudian senyum, beliau mengatakan, fa ya subhanallah, lad dunya
ahwanu indallah min hadza alaikum. Dunia itu lebih hina di pandangan Allah daripada hinanya binatang ini di hadapan kalian. Makanya ya akhwan, ilmu dunia itu Allah berikan sampai pun kepada musuhnya. Haman itu kan musuhnya toh. Tapi belum ada loh orang yang ilmu arsiteknya mengalahkan Haman sampai sekarang ini. Sampai mampu membuat gedung pencakar langit. Ingat kisahnya Firaun. Tatkala Nabi Musa datang menyampaikan kepada Firaun Tuhannya itu di arsy, di atas langit. Apa kata Firaun? Ya Haman, ibnili sarhan la'alli abluhul asbab as-samawat. Haman, bangunkan aku gedung pencakar langit. Aku mau melihat, mau mencapai ke sana, mau tak lihat Tuhan Musa itu kaya apa. Sekarang gedung tertinggi itu baru mencapai mendung. Itu mencapai langit ya Allah. Himalaya itu puncaknya di atas mendung. Sampai sekarang belum ada gedung puncaknya menembus mendung. Haman sudah mampu melakukan itu di zaman itu. Loh, ilmu dunia yang selevel itu Allah berikan ke siapa? Ke musuhnya. Firaun dan Haman. Karena ilmu itu gak ada nilainya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kedokteran, ilmu ini, saya tidak meremehkan ilmu-ilmu itu. Tapi dibandingkan dengan ilmu syar'i, dibandingkan dengan ilmu itu ilmu yang manfaat, wallahi. Manfaat. Tapi kalau dibandingkan dengan ilmu syar'i gak ada nilainya. Karena ilmu dunia itu mentok-mentoknya hanya untuk dunia ini. Mati wis, ikhwan, gak dibawa mati. Tapi ilmu syar'i ini kita bawa sampai kita itu di alam akhirat nanti. Makanya ilmu ini ikhwan itu murni anugerah. Kembali kepada pembahasan kita, murni anugerah. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 6. Masya Allah. Jam 6 ya ternyata ya. Tak kira sampai jam 9. Anak gak kuat ya kawan kalau sampai jam 9. Khair insyaallah. Anak percepat yang terakhir. Ilmu ini. Karena ilmu ini itu ilmu yang sangat berharga. Di hadapan Allah itu ilmu yang sangat berharga. Tatkala Allah ngirim utusan untuk membawa ilmu ini kepada Rasulullah SAW, gak dipilih malaikat sembarangan. Tapi yang disuruh itu malaikat nomor 1, ketua pimpinan para malaikat, Jibril alaihi salatu wassalam. Tatkala nurunkannya itu pun gak di waktu sembarangan. Dipilih malam yang paling utama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Waktunya aja itu dipilih oleh Allah dalam waktu yang paling mulia, malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Tempat turunnya gak di Serowo. Karena amis kakek bonggolan. Tempat turunnya Allah turunkan di tempat di daerah yang paling mulia, Al-Baladul Amin, Mekah Mukarramah. Turunnya diembankan kepada makhluk yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Barang berharga ya akhwan, gak sembarangan. Gak Allah berikan sembarangan. Maka setelah Rasulullah SAW, ilmu ini hanya akan Allah berikan kepada makhluk-makhluk mulia. Dipilih oleh Allah. Hanya akan diberikan kepada makhluk-makhluk utama, makhluk-makhluk pilihannya. Ada ilmu dunia sembarang Allah ngasihkan. Sembarang ya kan Allah ngasihkan. Sopo sing mau ya silahkan. Ini gratis gitu. Siapa yang mau? Ini mau ngambil terserah.
Maka yang paling utama adalah bagaimana agar kita itu termasuk yang Allah pilih. Kata Syekh Shalal Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan innal ilma jauharun latif la yasluhu illa liqalbin nadhif. Ilmu ini sesuatu yang sangat unik, yang sangat indah, yang sangat menawan. Enggak akan layak kecuali untuk hati yang bersih. Untuk hati yang bersih. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Di sini pentingnya tazkiyat nufus bagi semua penuntut ilmu. Mensucikan hati bagi semua penuntut ilmu. Ilmu ini tidak akan Allah berikan ya akhwan kepada orang yang hatinya belepotan noda dan dosa. Ilmu ini tidak akan Allah berikan kepada hati yang penuh dengan kotoran. Yang penuh dengan kotoran. Gak akan Allah cuci, gak akan Allah berikan ke tempat-tempat yang kotor. Hanya Allah berikan kepada tempat-tempat yang layak untuk diberi ilmu semacam ini. Oleh karena itu, kalau kita membaca tugas kenabian dan risalah kenabian, fungsi utama risalah kenabian itu kan tazkiyatun nufus. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tugas kerasulan, maka yang Allah sebutkan adalah yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, mentazkiyah kaum muslimin, wa yuzakkihim. Baru Allah menyebutkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan ayat sejenis ini seambrek dalam Al-Qur'an. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan ayat-ayat yang semisalnya. Bahkan sumpah terbesar dalam Al-Quran itu tidak berkaitan dengan iman, tapi berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Apa itu ya? Sumpah terbesar Allah itu sering bersumpah dalam Al-Quran. Wal asr, wat tini, waz zaitun, wat turi sinin, wal duha, dan macam-macamnya. Sering sekali bersumpah dalam Al-Quran. Dan semua ayat yang mengandung sumpah itu mengandung dua unsur. Semua ayat sumpah itu mengandung dua makna. Makna yang pertama menunjukkan agungnya makhluk-makhluk tersebut yang Allah jadikan sebagai sumpah. Tatkala Allah mengatakan wadduha, itu menunjukkan agungnya waktu duha. Tatkala Allah mengatakan wal asr, agungnya waktu asar. Begitu. Tatkala Allah menyebutkan wattini waz zaitun, itu adalah agungnya pohon tin, buah tin, pohon zaitun. Makanya kan Allah enggak pernah mengatakan wal keres. Karena keres itu enggak penting. Makanya orang enggak pernah nanam keres. Ya tanam tumbuh-tumbuh sendiri, enggak pantas jadi potong, tebang gitu. Enggak pernah ada orang nanam keres. Kecuali nggak tahu. Tapi watin wazaitun, sampai Allah jadikan sumpah karena mulianya, agungnya pohon tin, pohon zaitun. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya masalah yang akan disebut oleh Allah ba'da sumpah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa lanjutannya? Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Menunjukkan bahwasanya penciptaan manusia itu perkara besar, perkara penting, perkara agung dalam agama kita. Sumpah yang terbesar dalam Al-Qur'an itu tentang tazkiyatun nufus.
sampai Allah bersumpah 11 kali. Allah Subhanahu wa taala firman, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal laili wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, sampai fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu 11 sumpah. 11 sumpah. Tatkala Allah bicara tentang rugi dan untung dalam menjalani hidup, Allah hanya bersumpah dengan sekali sumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr, sampai lanjutnya ayat. Tapi tatkala Allah ingin menyampaikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya bersumpah dengan 11 kali sumpah, menunjukkan pentingnya masalah aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tazkiyatu an-nufus. Kenapa? Karena sucinya hati dan kotornya hati itu puncak dan awal segala sesuatu. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Nek baik, dia baik, semuanya baik. Nek buruk, semuanya buruk. Ketahuilah bahwasanya itu adalah qalb. Oleh karena itu ya akhwan, cucikanlah hati, bersihkanlah hati, agar Allah melihat kita itu layak, pantas untuk diberikan anugerah pengemban risalah kenabian. Pengemban risalah kenabian. Tanpa kesucian hati akhwan, ilmu itu hanya akan jadi malapetaka. Orang itu nih hati ini kotor, ada sombong, ada angkuh, ada iri, ada dengki, ada hasud, ada takabur. Jadi apapun itu bermasalah. Orang itu kalau hatinya kotor, bodoh, itu keminter. Jadi orang bodoh itu nggak mau dikatakan bodoh, karena dia sombong. Jadi orang pinter, ujub minteri wong. Orang itu kalau hatinya kotor, miskin, cari tuyul. Kaya, nyombong. Jadi rakyat, senengane, buat kerusuhan, jadi pemimpin, kurang ajar. Itu kalau hatinya kotor. Orang itu kalau hatinya bersih, bodoh, ngerteni kalau dia itu bodoh. Alim, dia itu sadar harus mengajarkan ilmu dan sayang kepada umat. Jadi orang miskin, sabar. Jadi orang kaya, mengasihi orang-orang yang miskin. Jadi rakyat, manut. Jadi penguasa, adil. Kalau hatinya bersih. Kalau orang itu hatinya bersih, maka inti segala sesuatu sebelum melangkah semuanya. Lah, di 10 menit yang terakhir, apa gambaran orang itu bisa membersihkan hatinya? Apa gambaran tazkiyatun nufus yang berkaitan dengan masalah ilmu? Yang pertama dan yang paling utama, mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak bosan-bosan kita sampaikan, untuk kita renungi, untuk kita tadabburi.
Ikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan dalam menuntut ilmu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Dan semua orang tergantung kepada apa dia niatkan. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang itu yang belajar ilmu syar'i tapi niatnya enggak benar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yabtaghihi illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yarah raihatal jannah wa inna raihatal jannah la yujadu min masirati kadza wa kadza." Sesungguhnya barang siapa yang menuntut ilmu agama, mencari ilmu syar'i yang sejatinya, sebenarnya, hakikatnya ilmu syar'i ini ilmu yang mimma la yubtagha illa wajhullah, yang tidak dicari kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang itu tidak mencari ilmu dunia, ilmu syar'i ini illa liyusiba 'aradan minad dunya. Dia mencarinya murni hanya kepingin dunia. Ben nanti kerjanya pena, dihormati dan macam-macam. Kalau memang itu niatnya, kata Rasulullah SAW, orang itu nggak akan pernah mencium baunya surga. Nggak akan pernah mencium baunya surga. Padahal baunya surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh sekali. Dan bagian riwayat 70 tahun perjalanan. Baunya surga. Ancamannya terlalu berat ya kawan. Kenapa? Karena ilmu ini ilmu kelas kakap, ilmu kelas tinggi. Kok dicari untuk nyari bangkai kambing? Lah kayak kurang ajar. Sesuatu yang amat sangat mulia, sesuatu yang amat sangat berharga digunakan, disalahgunakan oleh orang untuk nyari bangkai kambing mati. Cacat bisa. Itu gambarannya. Gambarannya ya kawan. Antum punya pakaian, Masya Allah, pakaian yang dipakai satu tubuh itu harganya 30 juta. Kopiahnya ini harganya 10 juta. Tapi ini harganya 3.000. Kancing bajunya 1, 2, 3 masing-masing 15 juta, 45 juta. Kancing bajunya toh belum kainnya, belum sarungnya, belum celana dalamnya. Itu khas itu ya. Anggaplah satu tubuh itu jam tangannya toh 70 juta. Murah tuh ya kawan, jam tangan 70 juta itu. Ini. Untuk kelas-kelas elit, jam tangan 70 juta itu murah. Anak pernah ketemu dengan Mas Syai, telepon itu pakai jam tangan kok. Telepon pakai jam tangan. Dan macam-macamnya. Baju itu dipakai untuk masuk ke comberan, cari kodok. Lah kayak gini ya. Kalau niatnya mau cari kodok di comberan, yuk cari baju-baju bekas ngelapi kompor atau opong pantas. Baju sekelas itu pantasnya ya untuk menghadap presiden, pantasnya ya untuk apa? Nek nggak pantas itu gini. Ilmu agama ini ilmu langit ya kawan. Ilmu Firdaus ala-ala. Ilmunya Jibril, ilmunya Rasulullah SAW. Kok dicari, kok dipakai untuk nyari bangkai kambing? Apa gak gini? Maka yang paling utama itu keikhlasan. Ancamannya sangat berat. Ikhlasannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit-penyakit keikhlasan dalam menuntut ilmu itu paling utama 2. Yang pertama, cari ilmu untuk dunia.
Yang kedua, cari ilmu untuk menonjolkan diri. Hubbus syuhra, hubbul duhur. Hubbus syuhra, hubbul duhur. Senang dikenal, senang muncul ke permukaan. Wallahi akhwan, seandainya kita itu mampu menjadikan ilmu kita itu manfaat tanpa harus kita itu dikenal, itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi syuhrah, ketenaran, itu kodrat ilahi. Kodrat ilahi. Kayak kaya dan miskin itu kodrat. Hitam dan putih itu kodrat. Siapa toh orang itu yang kepingin kulitnya putih? Gak ngerti. Siapa toh orang itu yang kepingin kulitnya hitam? Gak tahu. Kenapa sampean kok pendek, saya kok tinggi? Gak tahu. Itu kodrat. Tenar dan gak tenar itu kodrat. Sebabnya berawal dari mana? Kenapa kita gak pernah tahu. Ada loh orang itu Masya Allah kondang, padahal semestinya itu kelasnya kandang. Tapi ada orang tuh ilmunya Masya Allah lautan ilmu, tapi mungkin tetangganya gak ngerti. Kalau dia alim, ketenaran ya Allah. Intinya keikhlasan. Yang kedua, sucikan hati dari syubhat. Sucikan hati dari hal-hal yang akan mengotori ilmu yang bersih. Karena patokan dalam belajar itu dua, at-tasfiyah wa tarbiyah. Hati itu dibersihkan dari noda-noda pemikiran yang sesat, lalu diisi dengan ilmu yang jernih. Apa gunane mengisi dengan air yang jernih nek wadai kotor? Antum itu kalau punya gelas, Masya Allah, belepotan. Ya ono bekas darah, bekas minyak, bekas tanah, kotor ra karu-karuan. Terus kepingin minum dengan air yang sangat jernih. Yang dilakukan apa? Langsung make gelas itu atau gelasnya dibersihin dulu. Wong waras itu gelasnya dibersihin dulu, baru dipakai ngambil air. Karena sejernih-jernihnya air, nek gelasnya kotor diminum mabuk ya, mencret. Sejernih-jernihnya Al-Quran, sejernih-jernihnya As-Sunnah. Kalau hati menerima, yang menerima ilmu itu penuh dengan noda-noda syubhat, Al-Quran dan As-Sunnah itu akan sangat berbahaya. Makanya orang-orang yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu bukan orang bodoh ya. Wong bodoh nek ngerteni bodone itu pinter. Ono wong bodoh sing lebih bodoh, yaitu wong bodoh tapi gak ngerti kalau dia itu bodoh. Rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Wong iku la yadri gak ngerti, tapi la yadri annahu la yadri, dia itu gak ngerteni kalau dia itu gak ngerti. Itu namanya jahil murakkab. Ini makanya diprotes oleh himarnya Tuma. In ansafad dahru lakuntu arkab fa inni jahilun basitu wa sahibi jahilun murakkabu. Itu curhatan hati sang himar. Jadi dulu ada seorang dianggap seorang bijak, namanya Tuma. Bukan Tumo ya, Tuma. Kata orang dia itu wong pinter tapi geblek. Fatwa-fatwanya itu waneh bin ajaib. Jadi wong gak iso memoles dirinya seakan-akan pinter, suka berwata. Dia itu gak ngerti, jahil. Tapi gak ngerti kalau dia itu gak ngerti. Suatu hari dia itu naik himar. Himar itu kan dalam negeri Arab itu lambang bodoh.
itu himar. Kalau negeri kita lambang bodoh itu siapa? Hah? Binatang apa yang bodoh koyok kebo? Itu. Negeri kita itu bodoh koyok kebo. Ini negeri mereka orang-orang Arab itu bodoh koyok himar. Kenapa himar itu kok bodoh? Himar itu meskipun di punggungnya disuruh ngangkat ribuan kitab, tetap bodoh. Jadi bodoh. Suatu hari himar itu dinaiki tuma. Itu dia ngeluh. Aku nasib. Seharusnya aku sing naiki tuma iku aku. Lah napa? Aku itu bodoh tapi bodoh basit, bodoh ringan. Lah sing naik aku itu bodoh tenanan, bodoh murakab. Ngomong apa tadi? Ngomong apa tadi? Jadi sampai mana tadi? Sampai syubhat ya. Sampai syubhat. Orang itu ya kawan, nek bodoh terus ngerti kalau dia bodoh, gak punya senjata apapun, pena, wis manut. Tapi orang itu nih hatinya kotor. Terus ngerti Al-Quran, ngerti As-Sunnah, Masya Allah. Iso moco kitab, ambur, aduh rakor-rakoran. Rusaknya dunia itu gara-gara mereka. Wong sing setengah-setengah, mogol. Setengah-setengah. Diarani pinter, enggak. Diarani bodoh, ya enggak. Ini. Barang itu kalau setengah-setengah kan enggak karu-karuan. Enggak karu-karuan. Air, jelas-jelas air. Bisa diminum oleh manusia seger. Bensin jelas-jelas bensin bisa diminum oleh mobil jalan. Tapi air setengah bensin itu yang susah. Diminum orang mabuk, diminum mobil macet. Nakul ya Allah. Makanya hati-hati dengan syubhat. Perkara-perkara yang datang di luar. Yang terakhir, kita sudah lewat waktunya. Yang terakhir, syahwat. Ikhlaskan niat, bersihkan jiwa dari semua syubhat. Kenapa? Karena hati manusia itu lemah. Ambil ilmu dari sumber terpercaya. Kata Al-Imam Ibnu Sirin, innal ilma din falyanzur ahadukum mimman ya'khudhu dinahu. Ilmu ini agama. Hendaknya orang itu benar-benar mencermati dari mana dia itu mempelajari agamanya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, innal quluba dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah dan syubhat itu sangat kuat menyambar. Yang terakhir, bersihkan diri dari noda-noda syahwat. Dari noda-noda syahwat. Syahwat manusia. Syahwat manusia ya akhwan. Noda, iri, dengki, maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu akan punya pengaruh yang sangat besar dalam ilmu yang kita miliki. Nek maksiat itu punya pengaruh ke dalam ilmu yang kita miliki langsung nampak jelas, itu sek mending. Tapi sing susah tuh ya akhwan, nek pengaruh itu nggak nampak. Gambarannya begini, wong maksiat, terus maksiat itu berefek kepada dunianya, itu mending. Wong maksiat, terus kemudian dia ekonomi, jadi asalnya taat gitu ya, kemudian terjun ke dalam maksiat terus ekonominya hancur, sakit-sakitan, akhirnya dia sadar, itu mending. Tapi malapetaka, yang paling malapetaka adalah kalau itu efeknya pada akhirat.
efeknya pada akhirat, yaitu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu juga begitu. Kalau orang itu berbuat maksiat, terus efeknya itu terjadi kayak yang terjadi pada Imam Syafi'i, itu syukur ya kawan, alhamdulillah. Karena langsung ketahuan dan langsung bisa dihindari. Kasus apa ya kawan? Kasus tatkala Imam Syafi'i wadul pada sang gurunya Waqi' ibnul Jarrah. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nur wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Kata beliau Syafi'i rahimahullah, syakautu ila Waqi', saya pernah mengeluh, wadul, mengadu kepada guruku Waqi', su'a hifdzi, tentang jeleknya hafalanku. Syafi'i itu loh sampai ngeluh hafalannya jelek. Syafi'i itu kan gak kelas-kelas kita. Imam Syafi'i rahimahullah itu sekali dengar langsung hafal. Makanya diriwayatkan dari beliau, kalau beliau itu ke pasar, kupingnya disumpel, ditutup, diriwayatkan dengan kapas. Murid itu sampai gedek-gedek. Beliau mengatakan, Ustaz, kalau bahasa sekarang, ini ya Imam, ngapain jenengan itu kalau ke pasar kok kupingnya itu, telinganya ditutup? Beliau mengatakan, saya itu kalau dengar apapun gak bisa lupa, langsung apal dan gak bisa dilupakan. Saya khawatir ke pasar ada omongan-omongan yang jelek masuk ke otak saya dan gak bisa lupa. Orang sekelas itu sampai ngeluh tiba-tiba gak iso ngapal. Tiba-tiba hafalannya itu lemah dalam hafal. Ada apa ini? Bingung beliau. Biasanya belajar itu penak, biasanya ngapalkan itu sehari itu berapa puluh hadis, biasanya apa gitu penak. Sekarang kok mentok, biasanya tadabur ayat itu penak gitu, memahami ayat itu enak. Sekarang kok mentok, ada apa ini? Beliau bingung. Lapor sama gurunya, syakauti ila Waqi'in su'a hifdzi. Apa kata beliau? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi' hanya mengatakan, nah, tinggalkan kemaksiatan. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi' menyampaikan kepadaku, ngasih aku petunjuk, tinggalkan maksiat. Lalu beliau mengatakan, kenapa? Fa innal ilma nur. Ilmu Allah itu cahaya. Ilmu syar'i ini cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Dan cahaya Allah enggak akan diberikan kepada ahli maksiat. Kalau antum kemudian protes, "Enggak Ustaz, aku ini sering melanggar aturan, sering maksiat, tetap ranking 1." Itu tambah teman-teman ya, Pak. Itu tambah bahaya. Karena tatkala maksiat itu sudah tidak berefek kepada cara kita nuntut ilmu, berarti hati antum sudah gombal, hati antum sudah comberan. Hati itu kalau masih putih jernih, coretan tinta merah 1 titik kelihatan kalau ada noda. Kain itu kalau masih putih bersih, noda keringet itu kelihatan. Tapi kalau hati itu sudah berwujud kain lap, jangankan dicoret karo pensil, disiram tinta itu gak ketok dan gak punya efek. Kalau kemudian maksiat itu sudah tidak punya efek di dalam ilmu kita, hati-hati, jangan-jangan hati kita sudah tertutup. Benahi ya, jangan kemudian enteng, enggak Ustaz, aku tambah maksiat, tambah pinter, tambah pakai hafalani. Aku tambah maksiat, tambah tetap ranking 1. Pinter. Hati-hati. Jangan-jangan ilmu yang antum ambil itu akan menjadi malapetaka kehidupan. Akan jadi malapetaka kehidupan. Maka pegang tazkiyah. Sucikan hati ya akhwat.
kalau ingin mengambil ilmu warisan kenabian. Apa tadi ilmu warisan kenabian? Al-ilmun nafi', ilmu yang memberi manfaat pada pemiliknya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesucian hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Insyaallah Subhanahu wa taala ini ikhwan yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita kali ini sebagai muqaddimah dari tahun ajaran yang berbarokah ini. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.